warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino, Batu Curamin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi, dan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar epistemologi antropologi yang sekarang sudah pada pertemuan ke-11. Oke, dalam pertemuan ke-11 ini setelah minggu lalu atau dalam pertemuan dan video-video sebelumnya kita sempat membahas yang terakhir adalah epistemologi positivistik atau filsafat positivistik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagian dari filsafat positivistik. Itu adalah paradigma-paradigma dalam antropologi yang masih dalam kategori atau masih menjadi bagian filsafat aliran positivistik ini atau positivisme. Oke, dalam positivisme ini kita akan paling tidak sebetulnya ada beberapa pendekatan lain atau ada beberapa lagi yang lain, namun kita akan sedikit saja membatasi dalam arti yang ada di dalam hal ini adalah paradigma evolusionisme atau sering kita sebut teori evolusi dan lain sebagainya. Kemudian fungsional struktural, dan juga paradigma cross cultural komparatif atau perbandingan kebudayaan, dan itu juga sering disebutkan atau bisa kita lihat sebagai analisis variabel budaya atau analisis koresional dalam kaitannya budaya. Oke, yang pertama kita akan masuk pada apa itu evolusionisme atau pendekatan atau ya paradigma evolusi. Di sini paradigma evolusi merupakan merupakan sebuah pendekatan atau suatu pandangan di mana asumsi dasarnya adalah bahwa suatu gejala fenomena sosial budaya ini mengalami proses yang lambat dari mulai segala sesuatu yang sederhana menuju ke sesuatu yang lebih kompleks. Jadi asumsi dasarnya seperti itu. Semua gejala budaya mengalami hal seperti itu. Itu pandangan dasar atau keyakinan dasar pendekatan teori evolusionisme ini. Dan di sini data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, karena ketika membahas prediksi nanti mungkin data-data kuantitatif seperti misalnya menggunakan prediksi-prediksi evolusionisme, prediksi evolusionisme dengan kecenderungan tertentu. Ini biasa juga sering menggunakan pendekatan statistik dan lain sebagainya. Tapi itu perhitungan semacam itu atau prediksi semacam itu juga jarang sekali digunakan. Tapi bagaimana mengumpulkan fakta yang ada dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih kompleks, dan cirinya ciri khas dari filsafat positivistik ini adalah mencari generalisasi dan juga membuat itu sebagai sebuah teori atau sebuah pembenaran, atau dianggap sebagai suatu kebenaran. Oke, dan di sini segala macam data itu adalah data-data yang menguatkan atau mendukung pernyataan evolusi. Jadi mungkin data itu adalah seperti misalnya salah satu contohnya kita melihat masyarakat yang paling sederhana, lalu kemudian masyarakat yang sedikit lebih maju seperti misalnya masyarakat tribal atau masyarakat yang masih berburu dan kita menemukan data seperti itu, lalu kita menemukan pedesaan-pedesaan di sekitarnya, lalu kemudian kita menemukan sebuah gejala perkotaan, dan kita menyusun data tersebut
sebagai sebagai data yang kita tafsirkan untuk menjelaskan proses perubahan, proses evolusi tadi dengan contoh masyarakat sederhana, masyarakat, dan sampai pada masyarakat yang maju. Dan ini khas sekali saat itu dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa dengan menggunakan contoh-contoh masyarakat sederhananya adalah sebagai awal evolusinya. Dan hal ini juga hal yang wajar karena mereka sedang dipengaruhi oleh teori-teori evolusi atau pandangan-pandangan evolusinya Darwin. Dan ya, hal-hal itu juga ada beberapa contoh. Misalnya kita melihat suatu teknologi, ada teknologi sederhana, lalu kemudian teknologi yang maju. Kita mengumpulkan beberapa data tersebut. Misalnya kita melihat kalau untuk hari ini seperti misalnya orang Barat, mereka melihat orang-orang Afrika, mereka melihat orang-orang Asia, dan mereka melihat orang-orang Eropa, dan mereka mengurutkan bahwa misalnya yang dari Eropa itu yang paling awal, lalu kemudian alat-alat pertanian yang digunakan atau teknologi pertanian yang digunakan seperti yang paling awal adalah yang Afrika, lalu kemudian yang mulai menengah atau sedang itu teknologi yang ada di Asia, dan mereka membandingkan yang paling maju adalah teknologi pertanian yang ada di Eropa, misalnya seperti itu. Dan ya, itu tadi itu salah satu paradigma evolusi yang merupakan evolusionisme, yang merupakan bagian dari epistemologi positivistik tadi, evolusionisme. Nah, berikutnya kita bisa melihat ini mengenai yang kali ini adalah fungsionalisme. Nah, aliran fungsionalisme ini, aliran atau paradigma atau cara menganalisis secara fungsionalisme ini akan digunakan untuk mereka berasumsi bahwa dalam sebuah gejala sosial budaya ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, memiliki guna tertentu, melihat itu sebagai beberapa bagian, dan masing-masing bagian itu merupakan memiliki hubungan-hubungan fungsional, hubungan-hubungan yang saling dapat yang menjadikan itu sebagai sebuah sistem utuh yang masing-masing memiliki fungsi atau gunanya. Dan ini dalam fungsionalisme ini dinyatakan memang tidak diharuskan atau tidak ditujukan untuk sebuah generalisasi. Namun demikian untuk sebagaimana cara menjelaskan fenomena sosial budaya dengan hubungan-hubungan fungsional yang ada di dalam gejala sosial budaya atau gejala-gejala yang ada di masyarakatnya. Dan ini dianggap merupakan sesuatu yang sebuah analisis yang baik ketika data atau seorang peneliti sosial budaya di sini dapat menunjukkan secara empiris, secara konkret dan memperlihatkan hubungan-hubungan fungsionalnya tersebut. Jadi di sini dianggap semakin empiris, semakin jelas, semakin nyata, semakin realistis dan bisa dilihat, itu akan dianggap semakin baik dalam menjelaskannya. Dan di sini penjelasan argumen-argumen yang sangat kualitatif di sini memainkan suatu peranan yang penting dalam teknologi. Berikutnya langsung kita ke pendekatan atau paradigma. Tadi setelah fungsional ada fungsional struktural.
Oh ya, saya tidak menyebutkan ahli-ahlinya karena dalam Anda akan dapat memperoleh tentang siapa tokoh-tokohnya dalam sejarah teori antropologi di mata kuliah yang mungkin hari ini saat ini juga sedang Anda tempuh. Jadi silahkan untuk masalah tokoh-tokohnya Anda bisa memperoleh dari mata kuliah yang sejarah teori antropologi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai cirinya, karakteristiknya, dan di sini saya lebih menekankan pada epistemologinya atau epistemologi dan paradigmanya. Oke, ini sekarang fungsional struktural ya. Oke, saya sebutkan kalau fungsional struktural itu seperti misalnya Radcliffe Brown, Talcott Parsons, ya mereka para struktural fungsional itu mereka adalah kebanyakan adalah para antropolog Inggris atau antropologi dengan subspesifikasinya antropologi sosial. Oke, di sini analisis struktural fungsional di sini merupakan pada dasarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan fungsionalisme. Hanya saja di sini peneliti berupaya untuk bisa menunjukkan relasi fungsional dari unsur-unsur budaya dan gejala sosialnya. Nah, oke, kita akan melihat dari bagaimana ada susunan-susunan atau struktur unsur budaya, dan di antara bagian dari struktur itu terdapat hubungan-hubungan fungsional, hubungan-hubungan saling memanfaatkan, hubungan-hubungan masing-masing bagian dari unsur itu memiliki fungsi atau memiliki nilai guna tertentu. Oke, di sini khas sekali di sini karena ini merupakan lebih banyak digunakan dalam ilmu sosiologi atau antropologi sosial di sini. Di sini lebih menekankan pada atau melihat struktur sosialnya. Dan di sini deskripsi mengenai struktur sosial juga tidak kalah penting, dan dengan pernyataan-pernyataan mengenai relasi fungsional itu sendiri. Oke. Oke, seperti itu. Jadi kalau lebih melihat ke struktur sosialnya, kalau fungsional tadi berbagai macam fungsi atau istilahnya asumsi bahwa budaya ini memiliki fungsi-fungsi tertentu atau memiliki nilai guna tertentu. Nah, sementara untuk yang struktural ini kita melihat sebagai dalam struktur sosialnya. Oke, lalu data yang digunakan biasanya mereka menggunakan data kualitatif. Contoh-contohnya tidak terlalu luas. Jadi di sini contoh-contoh kasus, dan tetap masih memegang dasar-dasar empiris. Jadi ada bukti konkret, meyakinkan, dan bisa menjelaskan sebagai gejala-gejala sosial budaya. Dan gejala sosial budaya yang ada di sini ini diasumsikan atau yang dimaksud di sini adalah struktur sosial itu sendiri. Oke, struktural fungsional. Nah, lalu kemudian yang ini sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya meringkas saja dan yang paling penting-penting saja. Kemudian di sini ada cross cultural comparison atau perbandingan budaya, atau bisa juga analisis korelasional variabel-variabel budaya. Nah, tergantung Anda nanti membuat. Dan ini pada pendekatan positivistik masih ada istilah variabel di sini. Dan karena di sini kita katakan perbandingan budaya, maka di sini peneliti atau yang mengkaji hal ini tentu saja akan membutuhkan banyak sekali data budaya, dan itu sangat-sangat luas, tidak hanya satu budaya di wilayah tertentu, tapi mungkin di wilayahnya yang lebih luas, sehingga
Di sini tujuannya mereka adalah menemukan hubungan-hubungan, menemukan korelasi-korelasi secara fungsionalnya di antara unsur-unsur budaya dan unsur-unsur budaya satu dengan unsur budaya lain, dan apakah terdapat istilahnya persamaan-persamaan, pola-pola tertentu sehingga dapat membuat klasifikasi dan kategorisasi di suatu area tertentu di mana terdapat keanekaragaman budaya di sana, dan sebagai dasar argumennya mereka menggunakan berbagai macam teori-teori dasar, mereka menggunakan dalil-dalil atau hukum-hukum dasar yang memang sudah ada untuk memperkuat penjelasan-penjelasan mengenai studi komparatif atau studi perbandingan yang melibatkan banyak kebudayaan dan tidak hanya satu kebudayaan. Dan ini khas beberapa peneliti budaya di waktu lalu itu melakukan seperti itu. Mereka bisa tidak hanya kajian lapangan, tapi mereka lebih banyak kajian-kajian literatur, karena yang mereka butuhkan adalah data yang sudah jadi yang akan mereka bandingkan. Dan di sini peneliti kemudian mengumpulkan, lalu kemudian mengelompok-kelompokkan, membuat klasifikasi dan kategorisasi dari unsur-unsur budaya, sehingga akhirnya yang dihasilkan adalah tipologi atau klasifikasi dan kategorisasi corak-corak atau tipe-tipe atau pola-pola budaya dari budaya-budaya daerah, wilayah-wilayah atau etnis tertentu di sana. Dan setelah itu seperti biasa untuk positivistik mencari generalisasi. Dan ya, karena ini memang relatif banyak menggunakan data pustaka, dan mungkin untuk beberapa hal ya mereka kajian di lapangan untuk satu persatu, dan prosesnya cukup panjang. Tapi untuk pada awalnya mereka akan menggunakan data-data yang ada di data-data pustaka di perpustakaan dan lain sebagainya. Oke, itu paling tidak ada 1, 2, 3, 4 penjelasan mengenai paradigma yang merupakan salah satu bagian dari paradigma, bukan salah 4 atau sedikit mengenai bagian paradigma yang merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat positivistik yang dipengaruhi filsafat positivistik ini. Oke, mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk paradigma yang masuk dalam kategori epistemologi atau filsafat positivistik. Mungkin minggu depan atau video-video berikutnya tentang epistemologi ini kita akan menggunakan akan membahas mengenai epistemologi yang memiliki karakteristik atau epistemologi historis atau kesejarahan. Dan nanti ada banyak sekali atau beberapa paradigma yang digunakan dalam antropologi yang sangat-sangat dipengaruhi atau menggunakan cara-cara metode-metode pendekatan kesejarahan atau historis. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata Lino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajbata, dan saya sekali lagi minta maaf untuk video ini sangat-sangat terlambat karena baru saya share di akhir pekan yang sudah hampir habis ini, sudah hampir minggu depan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.